Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-11. Seperti apa wujudnya? Selamat mendengarkan. Awan merasakan denyutan di kepalanya ketika terbangun. Mabuk membuat tubuhnya terasa lemas. Bola matanya berputar menatap seisi ruangan. Pria itu bernafas lega setelah menyadari tubuhnya terbaring di kamar pribadinya. Awan menatap arah jarum jam dinding. Waktu masih menunjuk di angka 3. Tak terbesit pertanyaan sedikit pun dalam benaknya tentang siapa yang mengantarnya pulang. Karena biasanya, Ben, sang pemilik tempat hiburan malam tempatnya minum, akan meminta salah seorang karyawannya mengantar pulang jika mabuk. Tapi kan si Ben belum tahu alamat baruku. Lalu siapa yang mengantarku pulang? Awan segera bangkit dan masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya dengan air. Ia merasa lebih segar sekarang. Setelah mengganti kemeja dan celana bahan dengan pakaian rumahan, ia menuju dapur. Tenggorokannya terasa kering dan gatal akibat terlalu banyak menenggak minuman keras. Hampir saja Awan terlonjak ketika akan memasuki dapur. Ia pasti sudah berteriak sekencang mungkin jika tak segera sadar bahwa yang dilihatnya adalah pelangi. Wanita itu tampak masih menggunakan pakaian tertutup lengkap dengan khimarnya. Hal yang membuat Awan merasa heran dan kadang bertanya-tanya, apa tidak gerah menggunakan pakaian itu? Sedang apa dia? Di dapur diam seperti ini. Ia bergumam dalam hati seraya menatap punggung istrinya. Bunyi sendok dan garpu yang saling beradu membuat Awan yakin bahwa istrinya itu sedang makan. Kenapa dia punya kebiasaan aneh, makan di jam segini? Awan mengurungkan niatnya ke dapur dan memilih tiduran sebentar di sebuah kursi panjang. Ia akan ke dapur setelah Pelangi kembali ke kamarnya. Untuk beberapa saat, kepingan rasa bersalah terasa begitu nyata. Pulang dalam keadaan mabuk pasti membuat Pelangi merasa takut. Jangan-jangan Pelangi tidak sempat makan tadi dan baru makan sekarang. Berselang beberapa menit kemudian, Pelangi selesai makan. Ia membersihkan dapur terlebih dahulu sebelum keluar. Awan yang masih berbaring di sofa panjang menatap punggung istrinya yang sedang berjalan menuju tangga. Saat melewati ruang televisi, khimar panjangnya tersangkut pada ranting pohon hias. Awan terus menatapnya. Pelangi tampak kesulitan melepas khimarnya yang tersangkut. Ia pun menjadi sangat penasaran. Seperti apa wujud Pelangi tanpa kain panjang itu? Pikirnya, jika Awan pikir Pelangi akan membuka kain menjulur yang menutupi kepalanya itu, maka salah besar. Walaupun sedikit kesulitan, Pelangi akhirnya berhasil melepas bagian yang tersangkut. Wanita itu tampak menghela nafas panjang saat mendapati sobekan kecil. Awan kembali membaringkan tubuhnya sambil menatap Pelangi yang kemudian menghilang dalam pandangannya. Pagi harinya Awan terbangun dengan perut yang terasa lapar. Biasanya sepagi ini Pelangi sudah berada di dapur untuk membuat sarapan. Awan bergegas menuju meja makan untuk melihat. Namun tak seperti biasanya, Pelangi tak terlihat di dapur. Jangan-jangan dia masih tidur, pikirnya. Namun, bias cahaya yang berasal dari pintu belakang yang terbuka setengah menandakan Pelangi sedang berada di taman kecil di belakang rumah. Benar saja, wanita itu sedang menyirami tanaman. Awan masih duduk di dapur dengan apel di tangannya ketika Pelangi datang. Ia tampak terkejut melihat suaminya duduk di dapur, tidak seperti biasanya. Kamu tidak buat sarapan? Pertanyaan itu menjadi sapaan pertama Awan kepada istrinya pagi itu. Pelangi menggelengkan kepala pelan. Kemarin Mas meminta aku untuk tidak membuat sarapan. Untuk pertama kali, Awan menyesali ucapannya. Nyatanya saat ini ia sedang merasa sangat lapar, hingga memilih makan apel sebagai pengganjal perut. Keluar untuk mencari sarapan pun rasanya malas. Maksudku untuk kamu sendiri, apa kamu tidak sarapan? Tidak Mas, ini hari Kamis, aku sedang berpuasa. Awan mengangguk. Pantas saja semalam Pelangi makan di jam yang bagi Awan bukan waktu makan. Rupanya Pelangi sedang sahur.
Jadi kamu puasa setiap hari Kamis? Senin dan Kamis, jawab Pelangi. Memangnya kenapa puasanya Senin dan Kamis? Selain pada bulan Ramadan, Senin dan Kamis adalah hari di mana pintu-pintu surga dibuka. Amal manusia juga diperiksa. Jadi pada kedua hari itu semua orang yang beriman akan diampuni dosanya, kecuali bagi mereka yang sedang bermusuhan. Berbanding terbalik ya. Kamu mencari pahala di Senin dan Kamis, sementara aku berbuat dosa setiap hari. Gumam Awan dalam batin. Mereka terdiam beberapa saat. Pelangi terheran menatap suaminya. Ini adalah obrolan santai terpanjang mereka sejak menyandang status sebagai suami istri. Biasanya Awan irit bicara dan bersikap sangat dingin. Oh iya, aku minta maaf. Semalam aku minum lagi. Kamu pasti takut karena aku pulang dalam keadaan mabuk. Diamnya Pelangi seolah membenarkan semua ucapan Awan. Ia memang ketakutan setiap kali suaminya mabuk. Berbeda dengan Priska yang sudah terbiasa melihat Awan mabuk. Ngomong-ngomong, kamu kenal orang yang antar aku pulang? Kenal, jawab Pelangi singkat diiringi anggukan kepala. Awan tersentak. Pikirannya langsung menerawang mencari jawaban. Memang siapa yang mengantarku pulang? Pelangi menatap Awan. Kali ini kesedihan terlihat sangat jelas dalam tatapannya. Zidan. Sebuah jawaban yang membuat Awan terkejut. Meskipun Awan sangat terkejut mengetahui bahwa yang mengantar pulang ternyata adalah adik iparnya, namun ia berusaha untuk tetap tenang di hadapan Pelangi. Dalam benaknya menebak sedang apa adik iparnya di tempat hiburan malam. Apakah Zidan juga seorang penikmat kehidupan malam? Tebak Awan dalam batin. Bagaimana bisa Zidan yang mengantarku? Semalam Zidan dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Dia tidak sengaja melihat mobil Mas terparkir di depan diskotik. Jadi dia masuk untuk memastikan dan akhirnya menemukan Mas di sana. Melihat raut wajah Awan yang mendadak berubah, rasa takut pun merambat di hati Pelangi. Ia khawatir Awan akan menilai Zidan terlalu ikut campur dengan urusannya. Awan meraba tengkuk lehernya seraya bertanya dalam batin. Apa jangan-jangan Zidan mendengar ucapanku semalam dan memberitahu Pelangi? Ia menatap wajah istrinya yang nyaris tanpa ekspresi. Zidan bilang apa? Ragu-ragu Awan menanyakan itu. Pelangi menatapnya lekat. Ucapan Zidan semalam terbayang di ingatannya, yang membuat hatinya seperti disayat benda tajam. Haruskah aku menjawabnya? Awan membeku. Mata Pelangi yang sembab seakan menjadi sebuah jawaban. Zidan pasti mendengar semuanya dan memberitahu Pelangi. Tak ada lagi pembicaraan di antara Awan dan Pelangi setelah kalimat singkat yang terucap dari mulut Pelangi. Sepanjang hari ini Awan seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Ia bahkan melamun saat sedang ikut rapat bersama para atasannya. Meskipun sudah berusaha untuk mengusir apa yang menurutnya telah membuyarkan konsentrasinya hari ini. Aku tidak perlu merasa bersalah. Pelangi sudah tahu tentang Priska sebelum Zidan. Awan masih melamun ketika pintu ruangannya diketuk. Disusul dengan kemunculan seorang wanita yang membuat pria jangkung itu spontan meninggalkan tempat duduknya. Hai Awan. Sapaan ramah wanita itu membuat Awan nyaris tak percaya. Senyum indahnya berhasil membawa Awan sejenak melupakan masalah yang memenuhi kepalanya. Priska? Maaf ya, aku datang tiba-tiba. Kamu pasti terkejut melihat aku kemari. Awan memandang wanita itu dari ujung kaki ke kepala. Sejujurnya iya, silakan duduk. Priska menuju kursi dan duduk di hadapan Awan. Pandangannya meneliti ruang kerja mantan kekasihnya itu. Ruangan kamu keren. Terima kasih, Pris. Senyum di bibir wanita itu kian merekah. Panggilan Awan kepadanya masih sama seperti dulu. Aku senang, ternyata kamu tidak berubah. Masih memanggil aku Pris, seperti saat kita berpacaran dulu. Awan mengangguk. Sejak awal kenal, memang aku memanggilmu seperti itu kan? Iya. Walaupun segalanya sudah berbeda sekarang. Awan tercenung beberapa saat, namun ia berusaha bersikap sewajarnya.
Kamu sedang apa di sini? Aku kemari untuk menanyakan beberapa hal tentang perencanaan pembangunan rumah sakit. Bukannya kemarin sudah jelas ya? Aku tahu, tapi aku masih ada pertanyaan. Selain itu, ada hal pribadi yang mau aku bicarakan dengan kamu. Hal pribadi? Priska mengangguk dengan senyuman tipis yang menghiasi wajahnya. Keheningan tercipta selama beberapa saat. Priska seperti sedang mencari sebuah kata yang tepat. Jujur, aku agak kecewa sama kamu waktu itu. Aku pikir kepergian aku ke luar negeri akan membuat kamu berusaha lebih keras untuk mempertahankan aku. Tapi aku salah. Kamu bahkan menyerah dan menuruti keinginan orang tua kamu. Aku syok saat tahu kamu sudah menikah dengan wanita lain. Lalu, apa artinya janji yang pernah kamu ucapkan padaku? Kalimat panjang itu membuat Awan menarik nafas dalam. Seharusnya aku yang lebih kecewa. Kamu lebih memilih untuk pergi. Bukankah seharusnya kita berusaha bersama? Aku wanita, Awan. Ucapnya menekan. Wanita itu seharusnya diperjuangkan. Maafkan aku, Pris. Aku juga sudah berusaha menolak mati-matian. Kamu tahu bagaimana aku, tapi kamu juga tahu bagaimana ayahku. Priska menghela nafas kasar. Matanya terpejam demi mengurai rasa sedih, marah, dan kecewa. Jadi kamu sudah menerima wanita itu menjadi istri kamu. Awan memilih diam, membuat Priska menikamnya dengan tatapan tajam. Sepertinya aku membuat kesalahan besar dengan kembali. Bodoh kalau masih mengharapkan laki-laki yang sudah menikah. Priska menyematkan tali tas ke bahunya. Dengan hela nafas yang berat, ia bangkit dari duduknya. Begitu cepat kamu bahagia bersama wanita itu dan melupakanku. Dengan mata berkaca-kaca, Priska bangkit dan berjalan keluar. Pernikahanku dengannya tidak berjalan seperti pernikahan pada umumnya. Ucapan Awan berhasil menghentikan Priska yang sudah berada di ambang pintu. Wanita cantik itu menoleh. Maksud kamu? Hubungan kami tidak lebih dari sekedar status di buku nikah. Sejujurnya, sulit bagiku untuk melupakan kamu. Priska mematung di tempatnya berdiri. Setelah dapat menguasai perasaannya, barulah ia kembali duduk. Apa ini artinya? Kamu sedang memintaku untuk menunggumu? Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.